Kalau akhir-akhir ini kita sering melihat foto Pak Jokowi berseliweran di media sosial dan pemberitaan, kita nggak perlu kaget dan nggak perlu terheran-heran. Kalau sampai sekarang kita sering melihat foto Pak Jokowi dikunjungi oleh si ini atau si itu, tokoh politik atau tokoh bisnis, tanpa ada cerita soal isi dari pertemuan tersebut, kita nggak perlu kaget dan nggak perlu terheran-heran juga. Itulah Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi yang kita kenal selama ini. Dia nggak pandai berkata-kata. Dia nggak pandai berpidato. Cara bicaranya bahkan terbata-bata. Makanya nih, buat menutupi kekurangannya itu, selama ini Pak Jokowi lebih banyak bicara dalam bahasa gambar, dalam bahasa visual. Dia lebih sering muncul dalam jepretan foto di mana dia nggak perlu banyak berkata-kata. Tapi pertanyaannya tentu saja kita jadi bertanya-tanya. Buat apa sebetulnya Pak Jokowi belakangan ini begitu getol berbicara dalam bahasa gambar? Buat apa Pak Jokowi begitu sering melempar foto-foto dari pertemuan-pertemuannya? Buat apa? Kalau menurut kalian, buat apa coba? Tulis analisanya di kolom komentar. Berbeda 180 derajat dari Pak Jokowi, Presiden Prabowo sangat pandai berorasi. Dia sangat pandai berbicara dan sangat pandai berpidato. Dan sebaliknya juga, penampilan Presiden Prabowo dalam bentuk foto dan video seringkali malah tampak kurang direncanakan dengan baik. Tampak kurang apik. Pidato-pidato Presiden Prabowo seperti saat dia berorasi di momen pelantikannya cukup memukau dan bertenaga. Dia bisa membangkitkan semangat dan emosi pendengarnya. Pak Prabowo punya rasa percaya diri yang sangat besar, dan itu tercermin dari cara dia berbicara dan berpidato. Makanya di tengah-tengah panggung politik nasional, sekarang kita menghadapi dua gaya komunikasi publik yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada Presiden Prabowo yang sering berpidato memukau. Di sisi lain ada Pak Jokowi, mantan Presiden Jokowi, yang terus berusaha mencuri-curi momen lewat unggahan-unggahan visualnya. Kita tahu, dari cerita dan pengakuan yang beredar kepada publik, tampaknya Pak Jokowi adalah orang yang suka mengambil inisiatif pertemuan. Dia nggak segan-segan buat menelpon berbagai tokoh untuk mengajak mereka bertemu dan menjaga silaturahmi. Berikut ini salah satu pengakuan tersebut dari Gus Romi, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Ya, saya mau pakai bahasanya Pak Jokowi saja, kangen-kangenan sama beliau. Karena memang sudah cukup lama, beliau memang mengontak saya pada saat saya di Amerika, minta untuk, bukan minta ya, artinya beliau, Mas kita silaturahmi sudah lama nggak ketemu, sehingga memang kemudian hari Minggu kemarin saya bertemu dengan beliau di restoran Aceh Connection di Ben Hill, dan ya cukup lama pertemuan itu. Tentu kita bicara banyak hal, situasi dan kondisi politik nasional, dan perhatian beliau masih sangat penuh di perkembangan politik nasional, termasuk tentu membicarakan tentang Partai Persatuan Pembangunan, karena tidak terhindarkan posisi saya hari ini masih Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Jadi jelas ya, dari penjelasan Gus Romi ini memang sudah jelas kalau Pak Jokowi yang mengambil inisiatif buat pertemuan tersebut. Dan dari berbagai cerita lain, kita juga tahu kalau banyak orang politik lain yang juga sudah dikontak sama mantan presiden ini buat bertemu. Para relawan Pak Jokowi tak luput dari ajakan buat bertemu dan ngobrol ini. Tampaknya Pak Jokowi memang belum siap buat mundur dari panggung politik nasional. Walaupun sudah tidak menjabat, dia tampaknya masih ingin cawe-cawe. Ini seperti yang dilakukannya, seperti di ajang pilkada lalu. Pak Jokowi nggak sekedar kasih dukungan, nggak sekedar kasih endorsan dan titip-titip program. Lebih dari itu, Pak Jokowi ikut belusukan dan bahkan ikut pawai kampanye. Makanya nih, ke depan kita tampaknya harus siap sama pertarungan perebutan perhatian publik ini.
perebutan panggung politik di antara Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Di antara pidato-pidato Pak Prabowo yang menggelegar, rakyat Indonesia bakal disuguhi foto-foto dan pemberitaan Pak Jokowi bertemu dengan si A atau si B atau si C. Begitu saja seterusnya. Kalau ada momen-momen politik seperti Munas P3 yang baru lalu, atau nanti ada Kongres PDI Perjuangan di tahun 2025, pastinya sosok Pak Jokowi ini bakal tampil mencuri-curi perhatian. Ya, begitulah keadaannya. Makanya, kita sekarang sudah paham ya, bagaimana bedanya komunikasi politik Presiden Prabowo yang lebih verbal dibanding Pak Jokowi yang lebih visual. Dan kita juga harus bersiap kalau Pak Jokowi bakal terus muncul dan mencuri perhatian dalam berbagai isu politik. Percayalah, percaya deh, Pak Jokowi belum siap pensiun dari urusan politik. Dia belum siap buat sekedar ngemong dan main-main sama cucu. Pak Jokowi tampaknya masih kepengen main-main politik.